Apa perlu aku yang mengantarmu langsung ke pengadilan agama untuk menggugat cerai istrimu? Saya kangen kamu udah pulang kerja. Bagaimana kalau sekarang kamu saya jemput, lalu kita jalan-jalan berdua aja? Mumpung sekarang nih, istriku sedang pergi sama anak-anak. Tapi ada satu hal yang sering menjadi omongan teman-temannya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang perempuan ditemukan tidak bernyawa setelah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Waktu ditemukan, jasadnya dalam keadaan sudah membusuk dan tubuhnya penuh dengan luka-luka. Kita sebut saja nama korban ini Rini. Usianya 24 tahun, dia bekerja sebagai seorang karyawati di sebuah perusahaan. Sebelum Rini ini menghilang, Rini sempat berpamitan ke keluarganya, katanya dia mau pergi jalan-jalan bersama teman-temannya. Waktu itu Rini baru aja pulang dari kantor. Adiknya Rini itu sempat mengirim pesan singkat menanyakan keberadaan kakaknya. Adiknya Rini nanya, kakak mau pulang jam berapa? Tadi itu ayah menghubungi saya. Katanya beliau khawatir handphonenya kakak nggak bisa dihubungin. Rini hanya menjawab dengan singkat, iya, udah itu aja. Dan setelah itu dia nggak bisa dihubungin lagi. Sampai keesokan harinya Rini nggak kembali ke rumah dan handphonenya mati. Nggak bisa ditelepon, dikirimin pesan pun nggak sampai ke handphonenya. Ayah Rini kemudian memutuskan untuk melapor ke pihak berwenang tentang hilangnya si anaknya ini. Pihak yang berwenang langsung menanggapi laporan dari ayah Rini. Mereka bergerak dengan cepat untuk mencari di mana keberadaan Rini. Waktu melakukan pencarian, pihak yang berwenang sempat mengalami kesulitan. Mereka juga minta keterangan ke teman-teman dan keluarganya Rini yang lain, tapi nggak ada yang tahu di mana si Rini ini pergi. Dan tepat 2 minggu setelah hilangnya Rini, ada seorang warga yang melapor ke pihak yang berwenang kalau dia menemukan ada jasad manusia yang sudah membusuk di tepi sebuah kali. Pihak yang berwenang datang dan mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit untuk kemudian diperiksa oleh tim forensik. Hasil pemeriksaan menunjukkan jasadnya ini berjenis kelamin perempuan. Usianya antara 20 sampai 30 tahun. Tinggi badannya 160 cm, berat badannya tidak bisa dinilai karena korban sudah membusuk lanjut. Pada saat itu korban mengenakan perhiasan berupa cincin, kalung, dan juga anting-anting. Ada luka terbuka akibat kekerasan tajam di bagian leher dan kedua pergelangan tangannya korban. Ada juga memar di pelipis kiri, bibir, dan bagian perut. Pembuluh leher dan kedua pergelangan tangan korban ini terputus. Dari pola luka di tubuhnya korban sudah jelas nih ada indikasi tindak pidana. Misalkan korban terjatuh, maka luka-luka yang ada ditemukan di tubuh korban adalah luka akibat kekerasan tumpul. Misalkan lecet, memar, atau robek. Luka terbuka akibat benda tajam dan tumpul akan menunjukkan pola yang sangat berbeda. Benda tajam akan menghasilkan luka dengan tepi rata, sedangkan benda tumpul akan menghasilkan luka dengan tepi nggak rata. Luka yang fatal di tubuh korban sudah jelas disebabkan oleh benda dengan permukaan tajam. Lokasi luka mengindikasikan perlukaan disebabkan oleh orang lain. Tapi untuk mengetahui siapa pelakunya, pihak yang berwenang harus tahu dulu nih siapa identitas korban ini. Pihak yang berwenang kemudian mencocokkan ciri-ciri jasad ini dengan laporan orang hilang. Didapatkan adanya kemiripan antara jasad yang ditemukan dengan laporan dari keluarganya Rini. Pihak yang berwenang kemudian memanggil keluarga Rini untuk melakukan identifikasi. Keluarga Rini mengenali perhiasan ditemukan di tubuh jasad perempuan itu. Ciri-ciri lain seperti warna rambut, tinggi badan, dan lain-lainnya juga cocok dengan Rini. Tapi anehnya pakaian yang dikenakan oleh korban beda dengan yang dikenakan oleh Rini saat terakhir kali keluarganya melihat Rini dalam keadaan hidup, yaitu pagi-pagi sebelum Rini berangkat kerja.
Dalam keadaan syok dan berduka, keluarga Rini memberi keterangan ke pihak yang berwenang. Rini adalah seorang ibu tunggal yang punya anak berusia 4 tahun. Sebelumnya Rini sempat menikah tapi kemudian bercerai dengan suaminya. Pernikahan Rini sama suaminya ini bisa dikatakan berakhir dengan baik. Kedua belah pihak ikhlas berpisah dengan hak asuh yang jatuh ke tangannya Rini. Setelah bercerai, Rini tinggal di rumah kontrakan bersama ayah, adik, dan anaknya si Rini. Kata keluarganya Rini itu dia tuh sangat sayang sama anaknya. Sehari-hari dia bekerja keras agar punya tabungan untuk masa depan anak tunggalnya ini. Rini diketahui juga sempat pacaran dengan seorang pria sebelum akhirnya putus. Pihak yang berwenang juga sempat minta keterangan dari mantan pacarnya Rini, tapi mereka nggak menemukan adanya hal-hal yang mencurigakan. Baik mantan pacar ataupun mantan suaminya Rini, semuanya bilang hubungan mereka itu berakhir dengan baik. Semua pihak itu ikhlas, gak ada sakit hati apalagi dendam. Jadi belum bisa diketahui nih siapa yang sampai hati berniat menyakiti Rini. Pihak yang berwenang juga meminta keterangan dari tempat kerjanya Rini. Dan disinilah teman-teman mereka mulai menemukan adanya titik terang. Di tempat kerjanya Rini dikenal sebagai orang yang tulus dan berteman dan gak pernah cari muka di depan atasan. Bahkan nih setiap kali ada rekan kerjanya yang menghadapi kesulitan, Rini selalu berusaha untuk membantu mereka. Jadi secara keseluruhan, hubungan Rini dengan teman-teman kerjanya itu cukup baik. Tapi ada satu hal yang sering menjadi omongan teman-temannya tentang si Rini. Jadi kantor tempat mereka kerja itu punya aturan kalau sama karyawan tidak boleh pacaran. Tujuannya udah pasti agar setiap karyawan bisa menjaga profesionalisme mereka dalam bekerja. Nah, tapi Rini diam-diam pacaran dengan teman kerjanya. Kita sebut saja namanya Seto. Salah satu rekan kerja Rini bilang, kami itu sering melihat Rini sama Seto tuh ngobrol berdua kayak tuh akrab banget. Kadang-kadang kami curiga juga karena keakraban mereka itu seperti lebih dari sekedar teman satu pekerjaan. Dan gak cuma sampai di situ, bahkan teman Rini yang lain berkata dia pernah mergoki Rini sama Seto berboncengan motor dengan posisi Rini itu meluk pinggangnya Seto. Udah jelas nih ada sesuatu di antara mereka berdua. Saat itu si teman kerjanya langsung menegur si Rini untuk lebih menjaga sikap. Dia bilang, saya tuh tahu Rini itu orangnya ramah, supel, tapi bagaimanapun jaga jarak sama teman satu kantor itu sangat perlu. Apalagi nih, Seto sudah punya istri dan anak. Waktu pihak yang berwenang datang minta keterangan tempat kerjanya Rini, saat itu kebetulan Seto sedang gak masuk kantor karena sakit. Pihak yang berwenang kemudian mendatangi Seto di rumahnya. Seto kaget banget nih dan dia kelihatan gugup ketika dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang. Kepada pihak yang berwenang, Seto pun mengaku bahwa dia dan Rini memang pacaran diam-diam selama 6 bulan terakhir ini. Hubungan mereka ini enggak diketahui oleh siapapun. Seto mengaku itu semua gara-gara dia mulai merasa jenuh dengan pernikahannya. Seto dan istrinya, kita sebut saja nama istrinya ini Melati, sudah menikah selama kurang lebih 6 tahun. Dari pernikahannya mereka ini, mereka dikaruniai 2 orang anak, usianya 3 sama 5 tahun. Dan Seto berniat ingin menceraikan Melati dan menikahi Rini. Dan waktu diberitahu Rini ditemukan dalam keadaan tewas, Seto sangat syok. Karena selama 2 minggu ini Rini memang gak bisa dihubungi dan teman-teman di kantor itu gak ada yang tahu Rini kemana. Seto ngira Rini ngambek dan sengaja menghindar dari si Seto. Karena sebulan terakhir ini memang hubungan mereka tuh agak-agak renggang, agak kurang baik. Gara-garanya Rini menagih janji Seto untuk menikahinya secara resmi. Dan gak lama setelah mereka bertengkar, Rini menghilang. Mendengar keterangan Seto, pihak yang berwenang kemudian meminta Seto untuk ikut mereka ke kantor. Waktu melihat Seto akan dibawa oleh pihak yang berwenang, Melati istrinya Seto kelihatan gemetaran dan takut. Dan tiba-tiba Melati bilang, stop, Seto gak tahu apa-apa soal Rini. Sayalah yang sudah menghilangkan nyawanya Rini. Semua yang ada di situ kaget dan ternyata inilah pengakuannya Melati. Jadi Melati memang udah curiga dengan gelagat aneh suaminya selama 6 bulan terakhir.
Dia pernah meriksa handphone suaminya dan menemukan bukti kalau suaminya ini dekat dengan Rini. Mereka berdua pacaran. Melati sempat hubungi Rini via telepon dan minta Rini untuk menjauhi suaminya. Setelah sebelumnya si Melati ini cari tahu ini Rini siapa. Dia lihat media sosialnya dan dia tahu beberapa info tentang Rini. Dan Melati mengira sebagai sama-sama perempuan, apalagi Rini sama Melati itu juga sudah punya anak, Rini mau mengerti dan menjauhi Seto. Tapi ternyata enggak teman-teman. Walaupun saat dilabrak melalui telepon si Rini berjanji akan menjauhi si Seto, hubungan Seto sama Rini masih berlanjut diam-diam. Dan puncaknya, waktu Melati kembali meriksa HP-nya Seto. Waktu itu Seto sedang ambil cuti dari kantor. Dan di sana Melati ngelihat ada percakapan antara Seto dan Rini, di mana Rini tuh nanya kapan Seto akan meninggalkan keluarganya alias menceraikan Melati. Waktu itu Seto minta Rini untuk bersabar karena Seto masih memikirkan anak-anaknya. Dan Rini bilang, apa perlu aku yang mengantarmu langsung ke pengadilan agama untuk menggugat cerai istrimu? Dan itu ditanggapi Seto sambil ketawa-ketawa. Membaca pesan tersebut, Melati merasa sangat marah sampai akhirnya dia gelap mata. Melati berniat untuk memberi pelajaran pada Rini. Melati minjam HP-nya Seto dan pura-pura ingin memesan sesuatu. Yang sebenarnya Melati mengirim pesan ke Rini melalui HP-nya Seto. Melati kirim pesan, saya kangen kamu udah pulang kerja. Dan Rini berkata, saya baru aja siap-siap nih, saya mau pulang. Melati membalas pesannya Rini, bagaimana kalau sekarang kamu saya jemput lalu kita jalan-jalan berdua aja. Mumpung sekarang nih istriku sedang pergi sama anak-anak. Udah pasti dengan hati berbunga-bunga Rini pun mengiyakan ajakan Melati via handphonenya Seto tadi. Setelah itu Melati mempersiapkan alat-alat yang akan dia bawa untuk menemui Rini. Melati membawa sebatang pipa besi dan juga cutter. Melati juga membawa baju ganti dan beberapa kantong plastik ukuran besar. Kepada suaminya, Melati minta izin hendak mengambil barang yang sudah dia pesan. Seto yang sama sekali nggak curiga mengizinkan Melati pergi. Melati kemudian mengirim pesan lagi nih ke si Rini. Sayang, nanti aku minta keponakanku yang menjemputmu ya, supaya lebih aman. Nama ponakanku Rosi. Rini mengiyakan dan setelah itu Melati menghapus semua percakapan dengan Rini dan mengembalikan HP-nya ke Seto. Melati kemudian mengendarai sepeda motor menuju kantornya Rini. Dan benar aja, di depan kantor si Rini sudah menunggu. Melati mendatangi dia memperkenalkan dirinya sebagai Rosi, keponakannya Seto. Rini sama sekali gak curiga karena dia tuh belum pernah melihat wajahnya si istrinya Seto sebelumnya. Kan tadi si Melati baru melabrak si Rini melalui telepon. Singkat cerita, Melati membawa Rini menuju sebuah daerah yang sepi di dekat sungai. Rini sempat keheranan. Loh, kok kita berhenti di sini? Seto di mana? Melati bilang, sebentar lagi Seto akan kesini kok. Kami harus memastikan keadaan aman dulu. Ya namanya juga kalian berdua kan pacaran diam-diam. Yuk ikut saya. Melati mengajak Rini turun dari motor sambil memastikan keadaan di sekelilingnya aman. Diam-diam Melati mengeluarkan batangan besi dari tasnya dan dihantamkan batangan besi itu berkali-kali ke kepalanya Rini. Rini saat itu gak sempat berteriak, dia langsung ambruk ke tanah. Melihat Rini yang sudah gak sadarkan diri, dengan sekuat tenaga Melati tarik tubuhnya Rini ke pinggiran sungai. Dan di pinggir sungai itulah Melati mengeluarkan cutter dari tasnya. Melati hujamkan cutter tersebut ke lehernya Rini. Dia juga mengiris kedua pergelangan tangannya Rini. Cairan tubuh merah segar keluar secara deras dari tubuhnya Rini. Setelah selesai melakukan aksinya, Melati mengganti pakaian yang dikenakan oleh Rini dengan pakaian yang sudah dia siapkan dari rumah. Setelah itu Melati mendorong tubuhnya Rini ke arah sungai. Melati masukkanlah HP-nya Rini, batangan besi dan juga cutter ke sebuah kantong plastik. Melati juga sempat mengganti pakaiannya sendiri yang penuh dengan cairan tubuhnya Rini. Dia masukkan ke kantong plastik lain dan setelah itu Melati meninggalkan jasadnya Rini. Tidak jauh dari tempat Melati tadi membuang jasadnya Rini, dia juga membuang kantong plastik berisi handphone dan alat yang dia gunakan untuk melenyapkan nyawanya Rini. Setelah itu dengan tenang Melati pun pulang. Sampai di rumah, Melati mencuci pakaiannya yang berukuran cairan warna merah.
Mendengar pengakuan Melati depan pihak yang berwenang, Seto benar-benar kehabisan kata-kata. Dia syok. Karena dia tuh nggak melihat sama sekali ada yang aneh pada sikapnya Melati selama 2 minggu ini. Melati tetap menjalankan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Dia bersihkan rumah, dia memasak, dia mengurus anak-anak mereka. Seto nggak mengira kalau Melati sanggup melakukan hal sekejam itu. Apalagi dengan tenang Melati bilang, "Saya menyesal, tapi saya juga merasa lega setelah melakukannya." Melati menjalani semua proses hukum dengan tenang. Waktu berita kasus ini tersebar, banyak banget yang memberi dukungan ke Melati. Mereka semua berkata Melati hanya membela harga dirinya sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang istri. Nggak sedikit juga yang menyudutkan Rini dan Seto sebagai biang kerok yang sebenarnya di kasus ini. Dan pada akhirnya Melati harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Melati dituntut dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana. Teman-teman, saya tegaskan tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Apa yang dilakukan oleh Melati memang mendatangkan kepuasan sesaat, tapi juga menimbulkan masalah-masalah baru yang jauh lebih berat. Saya juga gak membenarkan perselingkuhan yang terjadi di kasus ini. Dalam menghadapi perselingkuhan walaupun sulit, diperlukan kepala yang dingin dalam mencari solusinya. Kekerasan tidak pernah menjadi solusi yang benar untuk menyelesaikan konflik, apalagi yang melibatkan hubungan pribadi. Setiap manusia harus punya kendali emosi yang baik untuk mencegah tindakan yang merugikan dirinya sendiri, apalagi orang lain.